bisa nih teman-teman gitu ya. Yuk kita muji Tuhan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah hatiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan,
syukurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, tak cahaya bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Halo teman-teman, happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini begitu spesial karena ada seorang kakak dari kota Ambon, namanya Kak Jonathan. Hari ini dia akan berkhotbah depan kalian. Dia adalah seorang mahasiswa teologi yang sedang ada di gereja kita dan membantu pelayanan apapun yang mengenai gereja ini. Dan salah satunya juga berkhotbah di depan kalian. So teman-teman, pastikan kalian mendengarkan khotbahnya dengan baik ya. Oke, selamat mendengarkan. Halo teman-teman, saya Jonathan Wijaya, mahasiswa di ST Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan saat ini saya sedang melayani di Gibeon Church selama 2 bulan. Dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman semua. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh kembali lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami minta pertolongan daripada-Mu, biarlah Engkau boleh menjamah kami semuanya ya Tuhan, baik yang mendengar maupun yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Tema hari ini yaitu The Wisdom of a Deliverer atau hikmat seorang pembebas, dari Hakim-Hakim 4 ayat 4-7 dan 14-16. Mari kita baca bersama-sama dari Hakim-Hakim 4 ayat 4-7 dan 14-16. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali
dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat 14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Hasoret, Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Teman-teman yang main game Team Fortress atau Valorant pasti tahu bahwa karakter cewek dan cowok di game tersebut sangat berbeda jauh, di mana karakter cewek lebih sedikit dibandingkan dengan karakter cowok. Namun di dunia nyata pun, sosok perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan sosok cowok di dalam organisasi maupun kepemimpinan, misalnya saja OSIS. Berapa banyak perempuan yang menjadi ketua OSIS atau terlibat di dalam organisasi dibandingkan oleh cowok? Saya percaya bahwa para cowok lebih mendominasi atau lebih banyak terlibat di dalam organisasi OSIS di sekolah kita masing-masing. Dan di Alkitab sedikit pula mencatat mengenai sosok pemimpin wanita. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali, sebab saat ini kita akan melihat seorang wanita yang merupakan sosok pemimpin yang sangat penting dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Perempuan tersebut adalah Deborah. Deborah adalah seorang nabiya yang sangat berhikmat dan hidup saleh. Ia memiliki seorang suami yang bernama Lapidot, yang berarti obor. Karena itu ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Deborah adalah seorang wanita yang berapi-api. Pada pasal 6, Deborah berkata, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah. Ucapan tersebut bukan sebuah klise atau omongan basa-basi, melainkan sebuah penekanan bahwa Barak dan pasukannya harus maju menyerang Sisera dengan pasukannya. Dan pada ayat 14, Deborah kembali lagi meyakinkan Barak bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera di dalam tangannya. Dalam hal ini, Barak dengan intervensi dari Tuhan akan mengalahkan Sisera serta pasukannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Kakak Willy di khotbah di awal bulan Juni, bahwa peperangan zaman dulu bukanlah sekedar peperangan antar manusia, melainkan juga melibatkan peperangan antar dewa atau Tuhan. Yang menariknya, Tuhan Israel yaitu Yahweh digambarkan sebagai Tuhan badai petir. Hal itu bisa kita lihat bersama di 1 Samuel 7 ayat 10. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Begitu pula dengan Baal, dewa orang Kanaan, yang digambarkan sebagai dewa badai. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pada ayat 15 menyatakan bahwa, dan Tuhan mengacaukan Sisera, serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Allah orang Israel mengintervensi atau turun tangan di dalam peperangan tersebut dan membuat umatnya memenangkan perang tersebut. Jelas, Tuhan memakai Deborah termasuk Barak untuk membebaskan umatnya dari tangan Raja Yabim, orang Kanaan. Kita dapat melihat bahwa Deborah adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan yang memerintah dengan hikmat untuk menyelamatkan umat Allah. Sebenarnya hidupnya ini mengarah kepada Yesus Kristus yang adalah pembebas serta Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang terbelenggu oleh dosa-dosa kita sendiri. Namun kita bersyukur kepada Allah, sekarang kita mengalami pembebasan karena Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari kebinasaan. Kita saat ini telah dibebaskan dari maut oleh karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hal itu hanya dapat diterima oleh iman. Lalu, apa itu iman? Iman adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
Dan bukan hanya percaya di mulut, di hati atau di pikiran kita saja. Namun sebenarnya iman lebih daripada itu. Iman adalah aksi nyata yang kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Secara sederhana, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan taat melakukan apapun yang Ia inginkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Sebelum mengakhiri khotbah hari ini, saya ingin menyampaikan kisah saya di mana Allah bukan hanya sekedar membebaskan saya dari maut, namun juga membuat saya dapat secara bebas mengasihi Dia dan sesama, terkhususnya mama saya. Saya mungkin terlihat baik dan tidak ada masalah. Namun hal itu sepenuhnya tidaklah benar. Karena saya juga sempat membenci dan tidak mau ngobrol dengan mama saya. Bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, namun berbulan-bulan lamanya. Tentu banyak hal yang membuat saya tidak mau ngomong sama mama saya. Salah satunya karena saya melihat bahwa mama saya begitu mengasihi kakak saya dibandingkan dengan diri saya. Mungkin hal ini juga pernah dialami oleh teman-teman sekalian. Dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab saya nggak mau ngobrol dengan mama saya. Namun syukur kepada Allah karena saya diberikan kesempatan untuk mengikuti youth camp di STT Saat. Dan selama mengikuti ibadah tersebut, saya diingatkan lagi akan kasih Kristus yang begitu besar. Dan melalui peristiwa tersebut, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya dimampukan untuk dapat mengasihi mama saya dan kembali lagi ngobrol dengan beliau. Puji Tuhan, relasi kami semakin baik dan tidak jarang kami bercanda dan hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar Tuhan yang membebaskan saya dari dosa, melainkan juga Tuhan yang membuat saya dengan bebas mengasihi Dia dan sesama. Dalam hal ini adalah mama saya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau belum, apakah kalian ingin menerima Dia di dalam hidup kalian? Bagaimana dengan kalian yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, namun belum dapat mengasihi Tuhan dan sesama, bahkan musuh kalian? Apakah kalian ingin belajar untuk mengasihi Dia dan sesama, bahkan musuh kalian? Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya dan membiarkan Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengasihi orang-orang yang telah melukai hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar bersama-sama. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa. Namun kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Namun tidak bisa disangkali ya Tuhan, bahwa kenyataannya bahwa kami seringkali sulit untuk mengasihi Engkau, bahkan sesama, bahkan musuh kami ya Tuhan. Namun saat ini kami diingatkan untuk dapat bisa mengasihi Engkau melalui orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa mengampuni, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mungkin itu ibu, ayah, kakak, adik, saudara, teman, atau orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pertolongan, yang membuat kami bisa dapat mengampuni, mengasihi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman udah setia menonton tontonan ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah onsite maupun online di minggu depan. Dan saya tetap mengingatkan teman-teman untuk tetap aktif di dalam CG masing-masing. Dan jangan lupa untuk membaca daily devotion-nya di setiap hari. Sampai ketemu di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.